Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita berupa panjang umur sehingga kita kembali bisa menemui bulan Ramadan pada tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga selalu melindungi kita dari wabah yang sedang menjadi pandemik pada saat ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, puasa secara bahasa disebut as-siyam, yang artinya adalah al-imsak. Maknanya di dalam bahasa Indonesia artinya menahan diri. Puasa adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa yang lainnya. Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, agar puasa kita menjadi lebih bermakna, maka perlu kita mengetahui keutamaan tentang puasa. Kemudian apa saja syarat sahnya puasa dan apa saja yang dibolehkan ataupun yang membatalkan puasa. Yang pertama, hukum daripada puasa Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum daripada puasa Ramadan adalah wajib berdasarkan dalil dari Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, dan kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian mengenai keutamaan puasa, banyak sekali keutamaan di dalam ibadah puasa ini. Di antaranya yang pertama, puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Umamah Al-Bahili, yang artinya, hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada zatnya, kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang artinya, setiap amalan anak Adam, setiap amalan manusia adalah untuk dirinya, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas pahalanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian, puasa adalah menggabungkan 3 macam kesabaran. Dan ini diantara keutamaan berpuasa. Sabar yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua
adalah dalam hal menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar yang ketiga dalam melaksanakan puasa ini adalah sabar dalam menerima takdir Allah atas rasa lapar dan haus serta kesulitan yang lain yang dirasakan ketika menjalankan ibadah puasa. Kemudian keutamaan yang berikutnya, puasa akan memberikan syafaat bagi para pelakunya pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-siyam wal Quran yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan membaca Al-Quran, maka keduanya akan memberi syafaat kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, dan Imam Al-Hakim. Di antara keutamaan yang berikutnya adalah orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan orang-orang yang berpuasa dengan orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, puasa merupakan perisai dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-siyamu junnah." Puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian puasa adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga memiliki 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang disebut Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui perkara yang berkaitan dengan puasa adalah tentang rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah puasa itu sendiri atau al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, menepati rentang waktu puasa, yaitu sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian yang perlu kita ketahui pula perkara yang berkaitan dengan puasa adalah tentang syarat sahnya puasa, yang mana para ulama menyebutkan tentang syarat sah puasa ini ada 7 macam. Yang pertama, Islam. Maka selain orang Islam tidak sah puasanya meskipun dia melaksanakan puasa, dan tidak akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Islam adalah kunci, Islam adalah syarat utama dalam melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua, baligh. Maka seorang anak yang belum baligh, dia boleh melaksanakan puasa dalam rangka latihan, tetapi tidak mengharuskannya untuk melaksanakan puasa sebab dia belum baligh. Dan tetap boleh untuk melaksanakan puasa
dalam rangka pendidikan, dalam rangka latihan. Dan para orang tua ya, boleh melatih anak-anaknya, boleh mengajari anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian syarat sah yang ketiga adalah berakal. Sehingga orang yang tidak berakal alias orang gila tidak sah ketika dia juga menjalankan puasa. Yang keempat adalah mukim atau tidak sedang safar. Yang kelima, bagi muslimah maka disyaratkan harus suci dari haid dan nifas. Disyaratkan harus suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keenam adalah al-istita'ah atau kemampuan. Ya, sebab orang yang sakit atau orang yang sudah terlalu renta, terlalu tua sehingga mereka tidak kuat untuk melaksanakan puasa, maka para ulama mengatakan tidak sah ketika mereka melaksanakan puasa, maka boleh menggantinya dengan fidyah. Kemudian yang ketujuh adalah niat, dan ini juga merupakan syarat sahnya puasa. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berkaitan dengan puasa selanjutnya adalah tentang sunnah-sunnah ketika puasa. Yang pertama, seseorang yang berpuasa disunnahkan untuk menyegerakan berbuka. Untuk menyegerakan, jika tidak ada maka bisa dengan beberapa teguk air putih. Dan ini merupakan sunnah saja, ya, tidak lalu kemudian ketika tidak memiliki kurma atau tidak memiliki kurma atau air putih, adanya yang lain, maka boleh saja tetap menggunakan makanan untuk berbuka puasa selain dari kurma dan air putih. Akan tetapi yang disunnahkan adalah menggunakan kurma dan atau kalau tidak ada menggunakan air putih. Kemudian sunnah berikutnya adalah berdoa ketika berbuka dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa puasa dengan lafaz "Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah", yang artinya telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Kemudian sunnah yang berikutnya yang terkait dengan masalah sahur adalah sahur itu sendiri hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan bagi seorang yang berpuasa untuk makan sahur, dan telah terhitung sahur adalah ketika seseorang meskipun hanya meminum beberapa teguk air atau beberapa suap makanan. Dan sunnahnya ketika sahur adalah mengakhirkannya, yaitu mendekati waktu terbitnya fajar, pada waktu yang tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar ketika masih makan sahur. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah orang yang berpuasa dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ketaatan seperti bersedekah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian sholat sunnah, berzikir, membantu orang lain, iktikaf, menuntut ilmu agama, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting mengenai sunnah-sunnah di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan amalan ini adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk diperbanyak pada bulan Ramadan. Bahkan sebagian ulama yang terdahulu mereka tidak mengajarkan ilmu di bulan Ramadan. Majelis-majelisnya
diliburkan agar tujuannya diantaranya adalah lebih fokus untuk memperbanyak membaca Al-Quran serta mentadabburinya. Diriwayatkan bahwa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau di dalam 1 bulan selama bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Dan begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperbanyak membaca Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Demikian kiranya yang kami sampaikan. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kami lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan mengenai bulan Ramadan. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.